warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Bertemu lagi dengan Miss Eni dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat bangun datar. Siapa yang masih ingat macam-macam bangun datar? Ada apa saja sih macam-macam bangun datar? Ya, betul sekali. Ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja ya sifat-sifat bangun datar? Sifat-sifat bangun datar yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita akan menentukan panjang sisi bangun datar. Yang kedua, kita akan menentukan besar sudut pada bangun datar. Nah, bagaimana caranya ya menentukan panjang sisi dan besar sudut? Yuk, sama-sama kita amati langkah-langkah berikut ini. Oke, untuk panjang sisi kita bisa mengukurnya dengan penggaris. Ya, sedangkan jika ingin mengetahui besar sudut, maka kita bisa menggunting sudut-sudut yang ada pada bangun datar, kemudian kita bandingkan. Oke, untuk lebih jelasnya, amati langkah-langkah berikut ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengobservasi sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, kita akan mengobservasi sifat bangun datar pada segitiga sama kaki. Langkah pertama, kita akan menentukan panjang tiap sisinya. Yang pertama, kita akan mengukur panjang sisi QR. Di sini panjang sisinya adalah 20 cm. Di sini tulis ya, di sini 20 cm. Lalu kita ukur panjang sisi PQ. Di sini panjangnya 18 cm. Sedangkan sisi PR yaitu panjangnya adalah 18 cm. Oke teman-teman, coba perhatikan. Dari panjang sisi yang telah kita ukur, di sini ada dua sisi yang panjangnya sama, yaitu sisi PQ dan sisi PR. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sifat bangun datar pada segitiga sama kaki yang pertama adalah memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi PQ dan sisi PR. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut. Di sini Miss Eni sudah memberikan tanda sudut pada tiap-tiap sudutnya. Sekarang kita akan mengguntingnya terlebih dahulu. Nah, sekarang setelah kita gunting, kita akan bandingkan mana yang sudutnya memiliki sudut yang sama atau sudutnya lebih besar atau lebih kecil. Sekarang bisa kita bandingkan ya antara sudut R, sudut P dan sudut Q. Di sini bisa kita lihat bahwa sudut R dan sudut Q ini memiliki besar yang sama. Sedangkan sudut P ini lebih besar. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa besar sudut pada bangun segitiga sama kaki memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut R dan sudut Q. Oke, jadi kesimpulannya memiliki dua sisi yang sama panjang dan memiliki dua sudut yang sama besar. Selanjutnya, sekarang kita akan mengobservasi sifat bangun datar pada segitiga sama sisi. Ya, sama seperti tadi, kita akan mengukur tiap sisinya. Yang pertama, misalnya ukur sisi ML. Di sini panjangnya adalah 20 cm. 20 cm. Kemudian misalnya juga ukur sisi KM. Di sini panjangnya juga 20 cm. Kemudian sisi yang ketiga adalah sisi AL. Di sini panjangnya pun sama, 20 cm. Oke, setelah kita ukur, di sini coba perhatikan bagaimana panjang sisinya. Panjang sisinya memiliki panjang yang sama.
Ya, betul. Panjang sisi pada segitiga sama sisi memiliki panjang yang sama. Oke, sekarang kita akan mengukur besar sudutnya ya. Oke, kita gunting terlebih dahulu untuk kita bandingkan besarnya. Oke, sekarang sudah bisa digunting, kita bisa membandingkan besarnya. Oke, coba perhatikan bagaimana besar tiap sudutnya. Sama ya, besar tiap sudutnya sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa besar sudut pada segitiga sama sisi memiliki besar yang sama. Oke, selanjutnya kita akan mengobservasi sifat bangun datar pada segitiga sembarang. Ya, seperti sebelumnya kita akan mengukur tiap sisinya. Di sini akan mengukur sisi CA, di sini panjangnya adalah 15 cm. Kemudian di sini ukur sisi BC, di sini panjangnya adalah 22 cm. Kemudian di sini mengukur panjang sisi AB, panjangnya adalah ini lebih dari 34 ya, panjangnya adalah 34 cm. Oke, sekarang perhatikan baik-baik panjang tiap sisinya. Panjang tiap sisi di sini berbeda-beda. Ada yang 22, ada yang 34 dan 15. Jadi kesimpulannya apa? Sifat-sifat bangun datarnya? Ya, betul. Sifat bangun datar pada segitiga sembarang adalah memiliki panjang sisi yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur sudut-sudutnya. Oke, misalnya gunting terlebih dahulu ya. Misalnya akan gunting tiap sudutnya. Apakah sudut-sudutnya ini sama besar seperti segitiga sama sisi? Oke, sekarang bisa kita bandingkan. Di sini apakah sudutnya sama besar? Oke, tidak ya teman-teman. Ini lebih besar, ini lebih kecil, dan ini. Nah, kita bisa mengukurnya seperti ini biar terlihat jelas ya. Ya, jadi beda-beda semua ya teman-teman ya. Nah, besarnya beda-beda semua. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Sifat bangun datar pada bangun segitiga sembarang memiliki besar sudut yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencari tahu sifat-sifat bangun datar pada segitiga siku-siku. Nah teman-teman, pada segitiga siku-siku ini jelas sekali ya terlihat bahwa salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku ya, dan sudut siku-siku itu terbentuk dari apa? Dari garis yang tegak lurus, sehingga kita bisa langsung menyimpulkan bahwa sifat bangun datar pada segitiga siku-siku adalah salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku dan memiliki dua sisi yang saling tegak lurus. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengidentifikasi sifat-sifat pada bangun segitiga, apakah kalian sudah memahaminya? Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sifat bangun datar pada persegi. Persegi ini memiliki 4 sisi. Sisi-sisinya ini akan kita ukur terlebih dahulu ya. Misalnya akan ukur sama seperti sebelumnya. Di sini panjangnya sisi BD panjangnya adalah 16 cm. Kemudian sisi DC di sini panjangnya adalah 16 sama. Kemudian misalnya ukur sisi AC panjangnya juga sama 16 cm, dan sisi AB panjangnya pun sama yaitu 16 cm. Sehingga teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan nih sifat bangun datarnya ya. Apa coba sifat bangun datar pada persegi? Betul, sifat bangun datar pada persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang.
Oke, bagaimana dengan sudutnya? Oke, teman-teman perhatikan ya gambarnya ya. Di sini sangat jelas sekali bahwa persegi ini memiliki sudut siku-siku. Ya, semuanya siku-siku ya. Sudut A, sudut C, sudut D atau sudut B ini adalah sudut siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifatnya adalah memiliki 4 sudut siku-siku. Oke teman-teman, bangun datar yang terakhir yang akan kita observasi adalah bangun datar apa? Ada yang tahu nih bangun datar apa? Betul sekali. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Ya. Lalu apa sifat-sifatnya? Kita akan mengukurnya kembali. Ya, di sini misalnya ukur sisi AB panjangnya adalah 16. Kemudian sisi BC panjangnya adalah 12. Kemudian sisi CD panjangnya adalah 16 dan sisi AD panjangnya adalah 12 cm. Oke, coba sekarang teman-teman perhatikan. Adakah panjang sisinya yang sama? Ada ya, ada panjang sisinya yang sama, yaitu sisi yang sama adalah sisi AD dan sisi BC. Dan juga yang sama adalah sisi DCD dan sisi AD. Sehingga kesimpulannya apa? Ya, betul. Ya, bangun persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Lalu bagaimana dengan besar sudutnya? Kita lihat teman-teman, di sini sudutnya terbentuk dari garis yang tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang sifat-sifat bangun datar. Ternyata bangun datar memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengobservasi bangun datar yang telah disediakan, kemudian tuliskan hasilnya di buku matematika. Demikian penjelasan pembelajaran kita hari ini. Misalnya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.